Ibu, Shalom, Shalom. Baik, kita ketemu lagi di minggu ketiga dari bulan Mei, keempat mungkin. Dan masih dalam tema tentang komitmen. Saya memberi tema untuk khotbah saya, komitmen dalam perjanjian. Kalau Bapak Ibu lihat di gambar ini, gambar salib. Salib adalah gambaran tempat yang terkutuk, tetapi juga gambaran tentang kemenangan. Salib adalah tempat di mana Tuhan, saudara dan saya dipakukan sebagai korban yang seharusnya saya dan saudara yang di situ. Dan salib juga merupakan satu gambaran tentang hubungan, tentang relasi antara Tuhan dengan manusia dan manusia dengan sesamanya. Salib. Nah, Bapak Ibu, di dalam Alkitab penuh dengan janji firman Tuhan. Penuh dengan firman yang disampaikan Tuhan, baik untuk secara pribadi maupun juga untuk semua manusia. Dan kalau kita lihat di dalam janji Tuhan itu, firman Tuhan itu, Tuhan selalu membuat satu perjanjian. Ya. Kita lihat sejak penciptaan. Di dalam Alkitab setidaknya ada 7 perjanjian. Yang pertama, Tuhan membuat perjanjian atau covenant dengan Adam. Kita kenal dalam teologi disebut Adamic covenant. Tuhan memberikan firman, janji Tuhan untuk bermultiplikasi, untuk menguasai, mengelola semua yang diciptakan Tuhan. Tetapi juga Tuhan memberikan batasan, ada buah yang tidak boleh dimakan. Tapi kita tahu kemudian Adam dan Hawa melanggar. Dan ada konsekuensi dari ketidaksetiaan dalam perjanjian itu. Adam diusir, manusia jatuh dalam dosa. Tapi kalau kita baca di Kejadian 3, Tuhan langsung membuat sebuah nubuatan untuk persoalan dosa ini. Kejadian 3:15. Dan kemudian Tuhan dalam kesetiaannya menggenapi itu. Berikut Tuhan membuat sebuah covenant lagi. Kita mengenal sebagai covenant Nuh, Noah covenant, perjanjian dengan Nuh. Itu ditegakkan kembali apa yang sudah disampaikan melalui Adam tentang janji Tuhan. Dan Nuh mengerjakan itu. Tetapi tidak berhenti di situ. Karena Tuhan punya sebuah rencana yang besar untuk manusia, untuk dunia ini. Kemudian Tuhan membuat sebuah perjanjian lagi. Yang kita kenal sebagai perjanjian Abraham. Jadi kemudian dari sinilah satu titik untuk karya keselamatan yang besar itu dimulai. Tuhan mencari seseorang yang bernama Abraham. Dia bukan anak Tuhan pada saat itu. Tapi ketika firman Tuhan datang dan Abraham percaya, di ayat yang ke-6 dari Kejadian 15 dikatakan Allah memperhitungkan itu sebagai kebenaran. Dari sinilah mulai ada covenant. Dan pagi ini saya akan berbagi. Kita akan belajar dari 2 tokoh tentang komitmen. Dan dalam komitmen itu ada dalam satu perjanjian. Selalu ingat salib itu. Yang vertikal itu bicara hubungan kita Tuhan dengan kita, dengan manusia. Dan yang horizontal itu bicara sesama. Nah, kita akan belajar tentang Abraham. Baik. Kita baca sama-sama Kejadian 15 ayat 9. Bapak Ibu bisa baca nanti kalau pulang bisa baca, ini kisah yang luar biasa. Yuk, 3, 2, 1. Firman Tuhan,
kepadanya, ambillah bagiku seekor lembu betina berumur 3 tahun, seekor kambing betina berumur 3 tahun, seekor domba jantan berumur 3 tahun, seekor burung tekukur, dan seekor anak burung merpati. Kita lompat ke ayat 17, 3, 2, 1. Ketika matahari telah terbenam dan hari menjadi gelap, maka terlihatlah perapian yang berasap beserta sulu yang berapi lewat di antara potongan-potongan daging itu. Ayat 18, pada hari itulah Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abram serta berfirman, kepada turunanmu lah kuberikan negeri ini, mulai dari sungai Mesir sampai ke sungai yang besar, sungai Efrat. Nah, Bapak Ibu lihat di sini. Bagaimana Tuhan membuat perjanjian. Tadi kita lihat dari Adam, Nuh, Abraham, nanti ada Musa, ada Daud. Tapi kita lihat dari kisah Abraham, kita akan belajar tentang komitmen. Tentu kalau kita membayangkan Tuhan datang ke Abraham dan Tuhan bilang gini, ambil binatang itu, ada 5 jenis binatang, kamu potong jadi 2, tetapi yang burung jangan, tidak dipotong. Lalu taruh di satu sisi dan taruh di satu sisi. Coba bayangkan, Tuhan datang dengan satu perintah seperti itu untuk membuat sebuah perjanjian. Nah, kita harus mengerti bahwa ritual seperti itu adalah lazim, umum pada zaman itu. Di Timur Tengah orang kalau membuat perjanjian menggunakan ritual itu. Jadi Tuhan juga ada dalam budaya manusia. Sehingga Abraham tidak kebingungan untuk apa ini. Saudara ingat waktu puncaknya kan iman Abraham diuji, dia disuruh mempersembahkan anaknya. Dan itu juga lazim pada zaman itu. Orang-orang mempersembahkan anaknya kepada dewa-dewa mereka. Nah, kembali ke kisah ini, Tuhan suruh Abraham untuk potong binatang-binatang dan taruh. Nah, sekali lagi, kita harus memahami kontekstual budaya pada saat itu. Jadi pada saat itu kalau orang bikin perjanjian, baik pribadi maupun kelompok, mereka akan membuat ritual ini. Dipotong, kemudian mereka akan berjalan di tengah-tengah. Pihak pertama berjalan melewati binatang itu, lalu pihak kedua juga akan berjalan melewati binatang itu. Disitulah komitmennya. Nah, ada konsekuensi. Kalau melanggar perjanjian yang sudah disepakati, maka nasib mereka akan seperti binatang itu. Itu konteks budayanya. Dan Tuhan suruh Abraham untuk melakukan itu. Mari kita lihat. Yang menarik adalah di ayat 17. Nanti Bapak Ibu bisa baca di Kejadian 15. Yang menarik adalah hanya Tuhan sendiri yang berjalan. Abraham tidak. Hanya Tuhan yang berjalan untuk membuat komitmen dalam perjanjian itu. Dan semua konsekuensi dari perjanjian itu akan ditimpakan kepada Tuhan. Ayat 18 dikatakan pada hari itulah Tuhan mengadakan perjanjian, covenant. Yang dari itu turun. Di dalam perjanjian itu ada tentang keturunannya, ada tentang wilayah, dan juga tentang generasi setelah Abraham. Bahkan Abraham sudah dikasih tahu nanti kamu akan meninggal, kamu akan dikumpulkan. Ya, nanti generasimu, keturunanmu akan dibuang. Nanti 400 tahun kemudian baru dikembalikan. Jadi cerita tentang Abraham sampai berikutnya sudah digambarkan. Itu Tuhan. Dan mengikat perjanjian itu dengan cara itu. Tetapi yang menarik sekali lagi, Tuhan yang berjalan. Dan Tuhan yang siap untuk konsekuensi itu. Bapak Ibu,
dalam sejarah perjanjian lama kita ketemu. Dari Abraham, Ishak, Yakub, Israel. Dan bangsa Israel inilah yang dipilih Tuhan. Karena dari Israel, Yehuda, nanti juru selamat akan lahir. Untuk saudara dan saya, untuk manusia. Dalam kenyataannya, mereka yang sering ingkar janji. Mereka menyembah Allah lain, mereka mencari dewa-dewa lain, mereka tidak percaya Tuhan. Tapi Tuhan ingat perjanjian dengan Abraham. Saudara tangkap? Tuhan berkomitmen untuk menggenapi apa yang Dia janjikan. Dia setia. Dan hari demi hari, saudara bayangkan ini kejadian 4.000 tahun yang lalu ketika janji kepada Abraham disampaikan. Dan kalau kita baca di firman Tuhan, semua yang dijanjikan digenapi. Abraham mendapatkan Ishak. Keturunannya seperti Abraham bilang, kamu keluar lihat bintang di langit, kalau kamu bisa hitung itulah keturunanmu. Abraham bisa mempunyai wilayah yang sekarang kita kenal dengan Israel. Bahkan kita mencatat bahwa bagaimana orang Israel itu dibuang ke Mesir dan kemudian dikembalikan lagi dengan satu peristiwa yang luar biasa yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Itu siapa kalau bukan Tuhan? Amin. Jadi apapun yang saudara hadapi saat ini, percayalah Dia setia. Dia akan menggenapi. Kalau saudara mendapat firman dari Tuhan, saudara yakin ini rema, percayalah pada waktunya itu akan digenapi. Amin. Jadi Dia setia, apa yang disampaikannya, apa yang dijanjikannya, Dia akan genapi. Nah, apa yang diinginkan Tuhan dari kita dalam hubungan salib itu? Apa yang diinginkan? Alkitab mencatat yang diinginkan ada lagi nih, kita hanya beribadah hanya kepada Dia saja. Satu-satunya. Dalam kata ibadah itu terangkum semua. Kita mengikuti ajarannya, kita diproses, kita dibentuk, kita diubahkan, tetapi pusatnya, fokusnya adalah Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Dari bagian Tuhan, Tuhan akan menggenapi janjinya. Tetapi apa yang diinginkan Tuhan adalah beribadah hanya kepada Dia. Makanya kalau baca hukum Taurat, tidak boleh ada Allah lain. Dalam bentuk apapun. Tidak boleh ada ilah lain. Kita bulan kemarin belajar tentang Mamon. Tidak boleh. Hanya Tuhan. Tuhan saja. Keluaran 23 ayat 25. Kamu harus beribadah kepada Tuhan, Allahmu. Maka Ia akan memberkati rotimu, makananmu, air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Ini janji Tuhan. Ini yang diinginkan Tuhan. Dan sudah difirmankan. Saya bersyukur kita semua hari ini ada di rumah ini. Di gereja Tuhan kita beribadah. Amin. Saudara punya pilihan untuk tidak datang. Saudara tidak punya pilihan untuk tidak hadir dalam ibadah. Tapi kita memutuskan, ini adalah bentuk komitmen kita akan perjanjian kita dengan Tuhan. Katakan amin. Amin. Dari Tuhan, Tuhan akan menggenapi semua janjinya. Yang diharapkan dari Tuhan adalah kita berkomitmen, kita beribadah hanya kepada-Nya. Dalam semua bentuk turunan dari kata ibadah itu. Melakukan upacara ibadah seperti ini, hidup sesuai dengan firman, diubahkan, berproses, itu semua ada dalam kata ibadah itu. Jadi kita belajar dari Abraham dengan Tuhan dalam perjanjian vertikal antara Tuhan dengan manusia. Kita termasuk di dalamnya. Nah, puncak covenant ini siapa? Yesus. Puncak dari janji Tuhan dengan Abraham sejak Adam mengerucut pada
pribadi yang saudara dan saya sembah, yang saudara dan saya akui, terima. Yohanes 1 ayat 10 katakan apa? Barang siapa yang menerimanya, menerima Yesus, diberikan hak untuk menjadi anak-anak. Jadi covenant itu terbentuk. Kita bukan lagi disebut hamba atau budak, tapi kita sudah dimerdekakan. Sudah lunas dibayar oleh darah Kristus. Yesus memanggil kita anak, sahabat. Dan waktu kita membuat covenant itu, kita bilang gini, hanya Yesus juru selamat kita. Hanya Yesus pusat dari penyembahan kita, ibadah kita. Yesus dan semua kebenarannya menjadi milik kita untuk kita lakukan, kita usahakan, kita kerjakan. Itulah covenant, itulah perjanjian. Dan dibutuhkan komitmen untuk terus mengerjakan itu. Salib. Tetapi realitanya tidak berhenti di situ Bapak Ibu. Di dalam relasi kita dengan sesama, ada janji yang kita buat juga. Betul? Ada janji, apa? Janji pernikahan. Itu covenant. Di Kul saya bilang, bahkan ini. Covenant kita dengan Tuhan, itu everlasting, itu forever, itu kekal. Makanya mari kita berlomba-lomba untuk bertekun dalam ini. Karena ini membawa kita sampai dalam kekekalan. Relasi itu tidak akan diputuskan. Kita yang sering tidak setia, tapi dari Tuhan tidak. Sekali dia bilang kamu jadi anaknya tetap selamanya. Kecuali kita yang minta keluar. Betul? Tetapi dalam relasi, bayangkan. Bahkan pernikahan saja, kita bilang sampai kapan? Hanya sampai kematian memisahkan. Tetapi dengan Tuhan untuk selamanya. Amin. Saudara bisa melihat gambar besarnya? Yuk. Kita sungguh-sungguh dengan Tuhan. Karena dengan sesama itu ada limitnya. Perjanjian kerja kamu pensiun selesai. Tuh. Proyek selesai, kontrak selesai. Bahkan pernikahan pun Alkitab bilang hanya sampai pisahkan. Tapi Tuhan itu everlasting. Dan yang Tuhan mau bukan hanya kita dengan Tuhan, tapi juga di dalam memaknai itu kita juga memaknai dengan sesama. Nah, hal yang kedua kita mau belajar tentang sesama ini dalam kaitannya komitmen dalam perjanjian. Saya akan mengajak kita untuk belajar dari satu tokoh yang namanya Paulus, dulu Saulus. Ya, di screen ada, kita bisa baca dari Kisah Rasul 9 ayat 8 sampai 12. Yuk kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Firman Tuhan. Sekarang berdoa. Dan dalam satu penglihatan, ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya, supaya ia dapat melihat lagi. Saulus dulu adalah seorang penganut agama Yahudi. Dia bukan orang sembarang. Dia orang yang excellent.
Bahkan more than that, dia lebih dari itu. Dia cari orang-orang yang merusak agamanya, dia bawa bahkan dia sampai dibunuh. Hanya untuk melindungi keyakinannya, agamanya. Ini bukan orang sembarang. Tapi satu kali Tuhan Yesus ketemu dia. Dalam kasihnya, dalam kesetiaannya. Tuhan Yesus ketemu dengan Saulus. Dan tadi kita baca, kemudian Saulus menjadi buta. Setelah punya spiritual encounter itu. Dia kaget, dia shock. Waktu dia bangun, dia tidak bisa lihat lagi. Dan bukan itu saja, 3 hari 3 malam tidak bisa makan. Dan pada saat yang sama Tuhan pergi ke Ananias. Siapa Ananias? Ananias adalah murid dalam kelompok murid 70. Dia bukan murid 12, dia murid 70. Ananias ini target dari Paulus. DPO. Ini yang dicari-cari, tapi Tuhan suruh dia untuk ketemu Paulus. Coba saudara bayangkan. Ini zaman 2000 tahun yang lalu. Ananias bilang, wah saya lagi dicari-cari tapi Tuhan suruh untuk ketemu. Tapi dia siap, dia punya komitmen. Siap Tuhan, saya akan ketemu. Lalu dia pergi dan menariknya adalah Paulus sudah dapat penglihatan bahwa Ananias akan datang. Untuk apa? Untuk mendoakan supaya Paulus bisa melihat. Untuk mendoakan supaya Paulus bisa melihat, Paulus bisa makan, dan Paulus bisa mengerjakan satu proyek baru yang dulunya dia mau hancurkan. Dan bukan itu saja, Alkitab mencatat Ananias membaptis Paulus. Jadi tahapan ini itu sudah dilakukan oleh gereja mula-mula. Ananias yang berikut menjadi bishop, menjadi uskup di Damaskus adalah bagian dari murid 70. Nah saudara mesti ingat ini. Oke, simpan kisah ini ya. Mari kita lihat. Pada saat Tuhan Yesus ada dalam pelayanannya, di Matius 16, dia bilang ke Petrus, di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, gereja Tuhan. Jadi dari situlah sampai sekarang. Dan sampai kekal, bahkan dikatakan alam maut tidak akan menguasai. Jadi gereja itu kekal nanti. Gereja bicara hubungan kita dengan Tuhan, vertikal. Nah, Yesus bilang begitu. Kemudian Yesus sudah naik ke surga, lalu dimulai pelayanan dan Paulus, tadi yang kita baca itu, mau menyerang gereja. Tapi kemudian Tuhan tangkap. Dan Tuhan pakai Ananias sebagai bagian gereja untuk membawa Paulus ke dalam pertobatan. Poinnya apa saudara? Tuhan pakai Ananias, Tuhan pakai gereja untuk membawa Saulus dalam pertobatan dan membawa Saulus dalam pekerjaan Tuhan. Ya, kita lihat lagi. Oke, bantu next. Next slide. Artinya begini, Tuhan pakai gereja untuk menyatakan, untuk menunjukkan kasih dan anugerahnya kepada manusia. Tuhan pakai gereja, gereja lokal. Coba kita ganti kata gereja dengan GBI Kupang Baru. 321. Ya, ada banyak gereja di kota ini, di Indonesia, di dunia. Tuhan pakai gereja. Kenapa? Itu institusi yang Tuhan sendiri bangun. Dan dia sampai kekal. Alam maut tidak berkuasa atas. Nanti gereja akan diangkat.
Jadi Tuhan pakai gereja. Tuhan pakai Ananias untuk membawa Paulus masuk dalam gereja. Mari lihat. Sejauh yang saya tahu, sejauh yang saya pelajari, tidak ada satu orang yang sendiri kaitannya dengan Tuhan. Selalu ada interaksi dengan orang lain. Dan dalam era perjanjian baru ini, Tuhan pakai gereja. Amin. Tuhan pakai gereja. Nah, karena itu adalah penting untuk tertanam di dalam gereja lokal. Karena Tuhan pakai gereja. Di dalam gereja kita belajar untuk relasi horizontal yang tadi. Salib itu, jangan lupa salib itu. Tadi yang dengan Tuhan, kita sudah lihat dengan Abraham, itu mewakili saudara dan saya. Tetapi dalam hubungan horizontal, Tuhan pakai gereja. Di dalam gereja, kita membangun perjanjian. Dalam komunitas, kita janji sama-sama untuk melayani Tuhan. Kita janji sama-sama untuk iring Tuhan. Amin. Tapi tidak sesederhana itu. Terkadang ada gesekan, ada perbedaan. Ya, ada saja. Makanya kita lihat ada perpecahan. Tapi itu pun diizinkan Tuhan supaya Injil jangan fokus pada perbedaannya itu. Tapi bagaimana Injil itu bisa disampaikan kepada orang lain. Amin. Jadi penting untuk tertanam dan berkomitmen di dalam gereja lokal. Itu cara untuk kita bertumbuh dalam pengenalan akan Yesus. Tapi Pak, sering ada masalah. Nah ini dia sebagai konklusinya. Waktu Tuhan Yesus ada dalam pelayanannya, Tuhan Yesus ajar satu hal yang sederhana. Ya, Tuhan Yesus ajar tentang ini. Matius 16 ayat 24. Kalau kita mau ikut Yesus, kita mau jadi anak-anaknya. Dalam pengiringannya, Tuhan Yesus bilang ini, sangkal diri, pikul salibmu, dan ikut aku. Semuanya dirangkum dari sini. Saudara tinggal terjemahkan saja. Persoalan-persoalan yang muncul dalam relasi horizon, itu kalau kita gali, aku yang disakiti, dia yang salah. Betul? Yesus ajar kita hari ini. Kalau kamu sangkal dirimu, kamu bebas dari itu. Nah, karena itu perlu komitmen untuk Tuhan kita tidak lihat, saudara. Kita tidak lihat. Tetapi sesama dalam relasi horizon ini, kita berinteraksi. Nah, Tuhan kasih tahu caranya. Kamu mau menang, kamu mau berkemenangan dalam hal ini. Sangkal dirimu, pikul salib, dan ikut. Saudara tangkap hari ini? Ya, kita kembali ke Paulus. Paulus sendiri setelah dia terima Yesus, setelah dia menjadi rasul, bahkan dia bilang dia ini yang paling hina. Dia sampai pada kesimpulannya. Filipi adalah surat yang tulis waktu dia di penjara di Roma. Dia sedikit lagi mau dibunuh. Tetapi dalam penjara dia tulis ini. Dan inilah biarlah menjadi perenungan kita. Yang dikehendaki, yang ku kehendaki, ialah mengenal dia, Yesus, dan kuasa kebangkitannya, dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Fokus Paulus hanya Yesus. Dan pengenalan akan dia itu hanya muncul, hanya bisa terjadi kalau ada komitmen. Dan salah satunya adalah di dalam gereja, di dalam pelayanan, di dalam interaksi kita dengan sesama. Kita bertumbuh untuk mengalami
pengenalan akan Yesus. Karena pengenalan kita belum sempurna. Tetapi waktu yang Tuhan berikan itu bukan sekedar melayani saja. Tapi di dalamnya kita mengenal, kita belajar untuk mengenal siapa Yesus itu. Betapa dalamnya kasihnya, betapa luar biasa rencananya. Dan betapa kasihnya kepada orang lain. Kalau saudara memahami ini, mari sama-sama yuk kita di Kupang Baru. Bagi yang sudah melayani, yang menjadi pengerja pelayan, berkomitmen. Bagi yang belum, gereja ini bisa menjadi salah satu alternatif, bisa menjadi tempat untuk kita bertumbuh bersama-sama. Gereja ini tidak sempurna, tapi kita berusaha untuk bertumbuh dalam pengenalan akan Yesus. Amin. Komitmen. Jadi apa itu komitmen? Komitmen adalah, ini definisi saya. Yuk baca sama-sama. 3, 2, 1. Keterikatan hati, pikiran, dan tindakan untuk menepati janji yang dibuat dengan Tuhan dan sesama. Kita buat janji dengan Tuhan. Kita akan beribadah hanya kepada Tuhan. Dan di dalam relasi dengan sesama. Kita bangun komitmen, perjanjian itu. Untuk sama-sama bertumbuh, untuk ada dalam pengenalan akan Tuhan. Itulah komitmen menurut saya. Hidup ini adalah satu perjalanan. Perjalanan kita mengiring Yesus. Perjalanan yang nanti satu saat ada akhirnya dalam hidup ini. Bukan selesai, tetapi untuk masuk dalam kekekalan. Dan untuk mengiring Yesus dibutuhkan komitmen total. Dan bukan itu saja, sampai akhir. Saya rindu dan saya berdoa kita berkomitmen. Kita tertanam, kita bertumbuh, bahkan kita bawa orang-orang yang belum mengenal Yesus untuk ketemu Yesus. Amin. Mari Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mungkin mengalami kekecewaan atau apa, komitmen ulang. Katakan Tuhan, saya akan iring Tuhan sampai akhir. Sampai akhir. Sampai akhir. Apapun yang terjadi, itu tidak akan merubah komitmen saya dengan Tuhan. Apapun yang terjadi itu tidak merubah saya untuk ada di dalam gereja lokal di tempat ini. Sampai akhir. Sampai akhir. Mari katakan dalam diri saudara, saudara akan tetap iring Yesus sampai akhir.